Dan disitulah sebenarnya bahwasanya ya lu nggak boleh sombong gitu. Bener kalau di gunung itu bener-bener itu nyali lu yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Cerita Misteri Official. Oke, sekarang kita mau ini nih nanya yang punya channel. Namanya siapa tuh? Rizky dong, anjay. Nih, Rizky Febian. jadi jadi tuh kita mau nanya-nanya tentang perjalanan dia tuh pas naik gunung Pancar. Nah, pas naik gunung Pancar gimana sih keasikannya nih ceritanya? Seru, mistis apa gimana? Oke, sekarang gimana tuh pas naik tuh? Oh, perjalanannya. Mulai dari mana nih? Dari jalan naik gunung apa perjalanan? Dari awal persiapannya deh, biar lebih enak. Ya. Oke. Dan pertama saya kan awalnya kan niatnya mau berziarah. Nah, mau berziarah. Jadi niatnya ini bukan mau mendaki gunung, bukan. Niatnya mau berziarah. Nah, ziarahnya itu ke Gunung Pancar. Nah, kebetulan di sana ada makam wali Allah yang disebut Mbah Haji Putih. Mbah Haji Putih. Nah, iya, jadi dalam perjalanan saya untuk menempuh ke makam Mbah Haji Putih ini, saya dan teman-teman saya ini harus ke makam Syekh Ali Basa. Iya, kebetulan itu adalah dapur dari Mbah Haji Putih. Sebelum kita menuju ke Gunung Pancar, kita ke Gunung Astana dulu. Nah, di Gunung Astana itu ada makam Syekh Ali Basa, yang dimana istilahnya menurut cerita warga di situ, dia adalah murid dari Mbah Haji Putih. Iya. Nah, dalam seiring berjalan waktu, saya berjalan ke makam Syekh Ali Basa. Nah, dalam perjalanan itu memang luar biasa ya. Namanya malam kan, waktu itu malam Jumat saya jalan. Nah, pas perjalanan ke sana itu rintangannya luar biasa. Satu juga saya kan nggak bawa lampu gitu. Bawa headlamp nggak bawa ya? Bawa HP juga mati semua. Mati ya? Iya, jadi bener-bener alam banget ya. Iya. Nah, pas banget jam 12 itu saya ke sana jalan sekitar 1 jam saya nyampe. 1 jam nyampe. Alhamdulillah sih nyampe di makamnya, dan di situ saya berziarah dan benar-benar di atas gunung gitu makamnya gitu. Nah, di situ sih belum ada kejadian-kejadian horor ataupun perjalanan yang benar-benar mistis sih, belum menurut saya. Nah, ini pas nyampe ke makomnya itu kira-kira pagi, siang, sore atau malam? Wow. Jam 12 malam. Iya. Terus perjalanan ke sana cuman hanya memerlukan sekitar 15 menit atau 30 menit. 15 menit. Itu jalan kaki ya. Nah, pas sudah selesai di ziarah di makam Syekh Ali Basa ini, saya langsung menuju ke makam Mbah Haji Putih. Nah, jam 1-an nih. Ya, dalam perjalanan ke Mbah Haji Putih itulah yang sebenarnya banyak rintangannya, teman-teman. Dan saya sendiri yang merasakan, soalnya tanpa ada bimbingan. Dalam arti gini loh, saya nih orang pendatang dari Bekasi, ya kan. Saya nggak nanya kalau makam Mbah Haji Putih itu di mana. Tiba-tiba saya langsung jalan aja, cuman diarahin doang gitu, lewat sini gitu. Kalau mau dari yang tukang parkir yang di situ, gitu diarahin, disuruh lewat istilahnya yang sering orang mendaki ke sana gitu. Dan itu nggak dibimbing sama dia, dituntun gitu. Cuma diarahin doang. Kebetulan saya cuma berempat Mbak Uci. Berempat, dan ada satu saya bawa aki-aki gitu, istilahnya orang udah tua. Ya, terhambatnya sebenarnya di situ. Itu lumayan lama loh deh. Lumayan lama. Butuh waktu perjalanan kurang lebih 2 atau 3 jam. Ya, dari jam 1 ya nyampe jam 4 berapa jam tuh? 4 lah. Jam 3 jam. Berarti 3 jam ya.
Nah, Iya, 3 jam tuh. dan di situ saya baru pertama kali benar-benar naik ke atas Gunung Pancar. Nah, saya juga penasaran, bener gak sih ada makam Mbah Haji Putih di atas gunung ini gitu. Ya, dan akhirnya saya berjalan, dan itu benar-benar udah malam banget, nggak ada orang sama sekali yang jalan ke situ. Paling ada 1-2 orang yang berziarah ke situ, dan nggak ada lagi selain saya dan orang yang 2 itu. Nggak ada orang yang ziarah di jam Semalam itu. Iya, Pagi kebetulan kalau nggak salah itu malam Jumat. malam Jumat. Iya, Jumat Kliwon atau biasa? malam biasa sih, biasa. Dan menurut orang situ katanya kalau orang yang mau niat ziarah ke situ, kalau dia niatnya nggak baik dan kayak istilahnya cuman hatinya kotor gitu, dan itu terhalang dengan penunggu yang ada di situ, kayak nggak boleh diizinin, dihalangi, betul. Dan saya sendiri merasakan gitu, padahal niat saya baik gitu, niat saya udah baik untuk berziarah, mendoakan dia dan ingin bersilaturahmi di makam Mbah Haji Putih nih gitu, ingin niat mendoakan kan, dan itu halangannya luar biasa. Luar biasa. Nah, 3 jam bayangin. 3 jam. Berarti banyak ngasonya nih. Iya, benar, Iya kan? benar, iya. Banyak ngasonya. Ngasonya ini gara-gara ada si yang Lebih gitu tuanya kan, ya. Emang Ya. kecapean. Satu, nah si aki-aki itu istilahnya memang udah tua kan fisiknya. Kita kan jalan bareng-bareng nih berempat. Ya, pengennya kan kita bareng-bareng lah, berangkat bareng, nyampe bareng, pulang bareng kan. Nah, karena hati ini pengen banget ketemu di makam Mbah Haji Putih gitu, niat udah kuat nih gitu, dan itu luar biasa. Di pertengahan berhenti, dan di situ cuman berdua nih. Nah, aki-aki ini yang orang tua yang sama Ani lagi di bawah istirahat. Dia udah baca istighfar, udah baca sholawat. Menurut dia mungkin udah pakai kalimat apa aja deh tuh, saipi geni, pas saipi angin deh, iya pokoknya dibaca apa aja tuh kalimat, tetap aja capek, tetap ngos-ngosan, tetap. Tahu gak jalannya kayak setangga-tangga gitu? Iya. Ya setangga itu langsung udahan, setangga udahan, dan ngasuhnya 5 menit, setangga 5 menit, setangga 5 menit, kan lama kan. Dan itu aduh, kalau begini nggak nyampe nih pemerintahan. Dan akhirnya wah kayaknya nih tinggalin aja deh duluan gitu, sama saudara A nih gitu. Dan dia sampai dia bilang, waduh luar biasa ini katanya, kalau hati kita nggak kuat katanya, kita bakal turun lagi. Dan tahu gak sih yang namanya gunung kan, Iya, benar. nggak ada lampu, nggak ada senter gini. Ani bingung gitu, ini jalanan kok nggak nyampe, jujur nggak nyampe. Kayak jalan gimana sih, belokan gini, Puter-puter gitu. belok jinjak gitu, cuma naik, jinjaknya naik. Iya, padahal udah ngeliat nih ke atas, astagfirullah. Dan itu asli penunggu istilahnya kerajaan gaib yang di atas Gunung Pancar ini kayak menghalangi sebenarnya, yang menghalangi ini kaki kayak dilendotin, Kayak berat. Kedua memang capek juga kan, kedua dihalangin sama hal-hal yang gaib ini, kayak istilahnya udah lu di sini aja gitu. Tapi karena keinginan tekad kuat banget dan sampai ke makam Mbah Haji Putih, itu jana luar biasa. Menurut orang situ kalau nggak kuat dia bakal turun lagi. Dan alhamdulillah atas izin Allah itu sampai pas pertengahan nih, aduh ini udah nggak ada orang lagi gitu. Dan yang saya bawa kaki juga dilihat ke bawah itu udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Udah jauh. Dan itu pohon bambu mulu. Lihat ke atas nih bener-bener kaget, luar biasa. Itu sosoknya banyak banget, hitam gitu mulu, pokoknya kayak gundurwo gitu. Tapi kelihatan gitu. Nampak bayang hitam. Karena yang namanya nggak ada cahaya. Pencahayaan Iya, alam berarti ya. pencahayaan alam yang namanya di gunung kita di pohon gitu gimana sih, nggak ada. Terkecuali kalau kita ngeliat ke bawah gitu. Kalau ngeliat ke bawah mungkin kita ngeliat cahaya mulu kan, lampu kan. Nah, ini nggak sama sekali. Dan juga sama, cuman setangga udahan, duduk dulu sampai istighfar, sampai udah baca apa aja, tetap aja
setengah lagi berhenti lagi, begitu terus dalam perjalanan tuh. Itu luar biasa, itu kaki udah kayak mau copot, jantung udah kayak mau berhenti, bener-bener kayak gue udah capek banget. Cuman hati terus ngajak ke sana gitu. Harus sampai, tekadnya kuat banget. Dan itu saya tidak bawa minum, tidak bawa seperti makanan-makanan, tidak. Dan itu juga cuman pakai apa ya? Sendal, nggak pakai patung, nggak kayak orang naik gunung sepertinya, umumnya gitu, enggak. Dan itu bener-bener, waduh ngeri banget sama ular gitu kan, namanya gunung kan, takut ada ular lewat ataupun apa gitu. Dalam perjalanan itu luar biasa banget sih, bener-bener napas udah kayak mau dicabut malaikat tuh di atas begini nih. Sampai aki-aki bilang, aduh no, ini kayaknya engkong udah malaikat Ijroil di atas kepala ini. Tapi nyampe ke makam itu. Alhamdulillah dalam perjalanan di jam 3:30 udah nyampe duluan. Aki-aki ini nyampe subuh jam 5. 4:30 lagi. Bayangkan, berarti betapa lamanya dalam perjalanan untuk mendaki gunung itu, gitu. Dan Rintangannya banyak. Wah, luar biasa. Bener-bener nggak ada orang, cuman berdua doang naik di situ. Ya maksudnya naik sampai atas, cuman berdua. Dan berdua sampai bilang, Mon, aduh, ini udah nggak kuat Mon sebenarnya kalau fisik ya. Maksudnya bener-bener udah kayak mau turun lagi, kayak udah mau tidur aja di situ udah dah, Mon. Tapi iseng juga, gitu kan. Ya nggak munafik dong. Ya namanya gunung ya kan, maksudnya luar biasa gitu. Wah, udah serem banget, iseng banget nih, udah kagak ada center ya kan. Tapi nggak nyampe ini jalan. Ya udah dah, terpaksa capek dulu aja gitu, bener-bener di fullin. Kita ngedaki sampai atas itu udah nggak bisa ngomong, minum enggak, ngerokok enggak, makan enggak, seharian di situ nggak pulang tanpa ada minum, rokok dan makan. Tapi kuat itu. Alhamdulillah. Sampai ada air dari gunung kayak buat wudhu gitu, sebelum ziarah diminum. Sampai rokok, pengen banget ngerokok nih, rokok puntungan gudang garam merah nih, tahu gak? Bekas orang entah ngerokok apa gimana, udah deh yang ada aja deh kita bakar-bakarin deh. Yang paling nikmat itu ya. Paling nikmat gitu. Asli nggak ada rokok, makanan pun nggak ada. Sampai pas sampai makam, alhamdulillah ya Allah, itu udah nggak pakai bicara lagi, langsung joprak, buka baju, joprak, tidur di balai. Tapi pembelajaran yang ambil dari kisah dari kayak cerita itu apa? Gini loh, kalau menurut jadi ketika kita di alam keramaian, kita jangan pernah sombong. Kenapa bilang seperti itu? Karena sombongnya kita kalau lagi rame itu belum seberapa. Tapi kalau di keadaan dalam sepi, hening dan kayak bener-bener nggak ada teman di situ, dan itu luar biasa. Bener-bener kayak lu diuji nyali lu tuh di sini aslinya. Kalau misalkan nih, kalau orang masih nyalinya kebantu sama temen-temennya di alam keramaian umpama istilahnya, itu masih dibantu sebenarnya, masih belum nyali dia yang sebenarnya. Kalau nyali dia yang sebenarnya itu kelihatan di alam kesepian seperti itu. Kayak dia mau minta tolong dia susah, ya kan? Dia nangis di situ ketahuan, ya kan? Dia ngeluh di situ ketahuan. Jadi mentalnya manusia ini kelihatan itu ketika lagi benar-benar sepi dan lagi benar-benar dalam keadaan kayak sendiri, gelisah. Iya, mau minta tolong siapa kan? Ya kan? Mau minta tolong beliin air, kita udah jauh banget. Mau turun pun jauh, sangat nggak ada warung, dan di atas nggak ada warung, nggak ada yang jualan kayak gorengan, nggak ada. Dan disitulah sebenarnya bahwasanya ya lu nggak boleh sombong gitu. Bener kalau di gunung itu bener-bener itu nyali lu yang sebenarnya. Asli sih kalau menurut pribadi di situ ngambil pengalamannya. Dan alhamdulillah si Engkong nyampe jam 5 dan dia udah nggak bisa ngomong, napasnya itu udah ngos-ngosan. Asli ngos-ngosan, udah nggak bisa ngomong, buka baju pakai kolor di makam. Bayangin, wah udah bodoh amat, udah mau mati dah hati gitu. Aku udah ngomong gitu, saking udah napasnya apa sih? Iya, seker lah. Iya. Tapi hebatnya itu mental tuh kuat gitu di situ. Alhamdulillah.
mental kuat, cuman kalau fisik ya lumayan juga ya, namanya kita naik gunung kan ya pasti terasa juga fisiknya kan. Nah dari situlah malam misalnya jam 1-an itu sampai jam 3 bayangin. Secara logika kan kalau lu nggak berhenti pasti sejam atau sejam setengah juga udah nyampe kan. Ini sampai 2 atau 3 jam. Tapi sosok yang lihat di gunung itu selain Gundurwo itu banyak banget. Kayak semacam Setan apa apa yang namanya jeroan nggak ada itu ada. Oh, Tahu gak yang wujudnya itu nggak ada tuh, kayak terbang-terbangan, kayak kuyang itu ada. Nenek-nenek botongkat tuh ada. Lengkap lah. Lengkap banget ya. Dan itu benar-benar ketika akan jalan kadang nunduk nih, nunduk lihat tangga tek nunduk aja. Kalau belok ya belok ya, nggak pernah mau lihat ke atas. Karena ketika lihat ke atas itu langsung refleks gimana sih, astagfirullahaladzim gitu. Udah langsung zikir. Itu yang dalam perjalanan untuk menuju makam itu zikirnya cuman subhanallah walhamdulillah sampai Allahu akbar tuh. Zikir subhanallah alhamdulillah terus subhanallah terus aja zikir gitu. Alhamdulillah nyampe. Nah katanya bersyukur abang nyampe ke sini katanya. Nah, apa malam gitu. Sebelumnya orang yang mau niat ziarah kemari, mau siang mau malam, biasanya dia dalam pertengahan dia balik lagi, nggak kuat. Pokoknya yang nggak tahu juga ya, maksudnya nggak kuat karena dia fisik atau karena mental atau apa, nggak tahu juga. Nah setahu gitu menurut warga yang di situ gitu. Ya alhamdulillah nyampe gitu. Itu seharian ya, tidur di situ, kering badan, bener-bener kering. Ya namanya kita lagi dalam kehausan pasti pengen minum dong. Iya, ini enggak sama sekali, udah langsung ngos-ngosan aja udah. Intinya pengen nyampe ke tempat tujuan gitu. Alhamdulillah udah nyampe, ya terharu gitu. Kayak gue udah datang ke sini masa gue nggak ke atas gitu, udah nanggung banget gitu ya. Iya. Dan itu ya bukti kekuatan hati bahwasanya kalau niat kita kuat, tekad kita kuat, apapun pengorbanannya kita akan lakukan gitu. Yang intinya sih seperti itu. Jadi kalau lagi dalam kesepian sebenarnya disitulah mental kita. Dan pesan untuk yang nontonnya apa? Ya sebenarnya buat teman-teman mungkin ini sedikit cerita pengalaman saya. Kalau misalkan teman-teman berziarah ke makam-makam wali Allah ataupun leluhur ataupun sesepuh ya seperti di atas gunung ataupun apa, biasakan dikuatkan hatinya, dikuatkan tekadnya, dan dikuatkan juga semuanya ya raganya gitu. Karena ya namanya kita untuk menempuh suatu tujuan itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Jadi ya beda sama makam-makam yang kita nggak cuman apa sih kayak rata gitu jalannya gitu. Ya itu mah nyampe semua ya. Kalau di gunung kan nggak semua nyampe. Beda, apalagi malam perjalanan. Beda sama niat kayak liburan. Beda, pasti bawaannya itu pasti berbeda. Boleh dicoba ataupun dirasakan sama teman-teman yang mau berziarah juga ke makam Baji Putih, Gunung Pancar, Bogor. Tanya aja di sana pasti ada yang tahu. Pokoknya Sentul lah, itu di dekat Sentul. Terus ada lagi yang mau tanya nih sih kayaknya. Gimana? Udah. Cukup ya. Oke, cukup. Jadi ambil positifnya, yang negatifnya jangan diambil. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Dan pantengin terus di channel Cerita Misteri Official. Jangan lupa follow IG Cerita Misteri, oke? Oke. Terima kasih. See you, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.